Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, rupanya ada peningkatan, ada perubahan, peningkatan. Yang semula selama ini belum pernah ada, sekarang diadakan. Tapi urusan dunia jadi nggak bid'ah. Urusan dunia. Pertama, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, sehingga kita masih dengan kekuatan dari Allah kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, termasuk kajian pada pagi hari ini. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, apabila kita tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Berarti kita akan selamat selama-lamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku telah tinggalkan kepadamu dua perkara, dua hal yang apabila dua hal itu kamu pegang teguh betul-betul, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Berarti kita akan selamat selama-lamanya. Apa dua hal tersebut? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Baik sunnah Rasulullah maupun sunnah sahabat. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hari yang lalu kami mendapat pertanyaan, yaitu bagaimana salamnya sholat jenazah dengan salamnya sholat biasa. Salam, sebab pada umumnya di masjid-masjid, di musola itu kalau salam sholat biasa itu cuma assalamualaikum warahmatullahi, nengok ke kanan, kemudian salam ke kiri juga assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau nyalati mayit itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada perbedaan antara salamnya sholat jenazah dengan sholat biasa? Nah, karena kita sebagai warga Muhammadiyah mempunyai pegangan, meskipun kita harus 100% rujuk kepada HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Ada yang mengatakan itu mazhab kelima, macam-macam. Tapi kan kita sudah punya patokan, di mana kitab tarjih ini sebaiknya diakui oleh atau dilaksanakan oleh semua anggota. Ini saya bacanya. Kemudian pimpinan Muhammadiyah wilayah daerah cabang supaya menjalankan tanfid kepada anggota-anggota serta gerakan-gerakan Muhammadiyah terhadap putusan majelis tarjih itu dan bagaimana mengerjakannya. Nah, berarti kan kita
ada patokan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah melalui keputusan majelis tarjih. Dan jawabannya itu ada di HPT ini, bacaan salam dalam sholat. Yaitu menyerahkan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah majelis tarjih untuk menyelidiki lebih lanjut dan memutuskannya, kemudian mengumumkannya, supaya tidak keliru. Saya baca hasil penelitian pimpinan pusat Muhammadiyah majelis tarjih tentang bacaan salam di dalam sholat. Di sini tidak ada qaid, tidak ada pengecualian sholat mayit dan apa enggak. Bismillahirrahmanirrahim memperhatikan amanat Muktamar Tarjih Muhammadiyah di Pencongan Pekalongan tanggal 23 sampai dengan 28 April 1972 agar supaya pimpinan pusat Muhammadiyah majelis tarjih menyelidiki lebih lanjut tentang bacaan salam dalam sholat, kemudian memutuskan dan mengumumkannya. Pimpinan pusat Muhammadiyah majelis tarjih setelah menyelidiki dan meneliti kembali riwayat-riwayat hadis yang berhubungan dengan masalah salam dalam sholat sebagaimana diamanatkan, memutuskan: 1. Tetap adanya tuntunan dalam salam, tetap adanya tuntunan salam dalam sholat sebagaimana tersebut dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih cetakan kedua halaman 81, yaitu pada kedua-duanya salam ke kanan dan ke kiri dengan membaca sebagaimana yang tersebut dalam kitab Subul Salam juz 1 halaman 301. Kata pengarangnya, Kitabu Subulus Salami al-Juz'ul Awalu Sofkah 301. Qultu rojakna sunana bni abi min nuskhotin sohihatin makru'atin wawajadna fihi ma lafduhu babut taslim. Haddatsana Muhammad bin Abdullah ibni Numair, haddatsana Umar bin Abdin an Abi Ishaq anil Ahrasi an Abdillah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an shimalihi hatta yura bayadu khaddihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intaha bilafdihi. Wa fi talqihil afkari wa tahrijil adhkar lil Hafidz Ibnu Hajar lama dzakara Nawawi ana ziyadata wa barakatuhu ziyadatun furdatun saqal Hafidz turuqan iddatan li ziyadati wa barakatuhu tsumma qala fa hadhihi iddatu turut kitab sabatat biha wa barakatuhu bi khilafi mayu himuhu kalamus syekh anharin wa iyahun fardatun intaha kalamu. Artinya, telah kami periksa dalam kitab Sunan Ibnu Majah dari naskah yang benar yang terbaca, maka kami jumpai di situ berbunyi bab bacaan salam bercerita kepada kami Muhammad anak Abdillah anak Numair menceritakan kepada kami Umar anak Ubaid dan Ibnu Ishaq dari Al-Abras dari Abdillah bahwa Rasulullah SAW bersalam ke kanan dan ke kiri sampai kelihatan putih pipinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian bunyinya dalam kitab Talqihul Afkar dan Tahrijul Adhkar karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar.
ketika Imam Nawawi menyebutkan bahwa tambahan wa barakatuh itu tambahan satu rawi saja, maka Al-Hafidz menguraikan beberapa jalan jurusan sanad yang isi tambahan wa barakatuh. Kemudian katanya, maka inilah jalan yang menguatkan adanya wa barakatuh. Berbeda dengan apa yang disangkanya dalam kata-kata guru tersebut, bahwasanya ini riwayat seorang sekian, kata beliau. Yang kedua, untuk lebih memperkuat yang tersebut dalam salam di atas, ada keterangan Ibnu Hazm dalam kitab Muhalla juz 3 halaman 375 tentang hadis Abdillah ibni Mas'ud yang berkata, haddatsana Hammamun haddatsana Ibnu Mukhrijin haddatsana Ibnu Arabi haddatsana Gairiyu haddatsana Abdur Razzaq an Sufyan as-Tsauri wa Mu'ammirin kilahuma an Hamad bin Abi Sulaiman an Abi Duha an Masrukin an Abdillah bin Mas'ud qala manasitu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusallim an yaminihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hatta yura bayadu khatihi wa an yasarihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hatta yura bayadu khatihi aidon. Jadi salam itu menurut hadis ini yaitu lengkap, baik salat apapun. Coba kita artikan. Sesungguhnya saya tidak lupa bahwa Rasulullah SAW membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil berpaling ke kanan sampai nampak pipinya yang putih, dan ke kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai nampak pipinya yang putih pula. Selesai. Ini putusan majelis tarjih. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita buka-buka, yaitu berita resmi Muhammadiyah nomor 06 tahun 2010-2015 Ramadan 1435 Juli 2014. Tanfik keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-27 tanggal 16 sampai dengan 19 Rabiul Akhir 1431 Hijriah atau tanggal 1 sampai dengan 4 April 2010 di Malang, Jawa Timur. Nah, ini juga tentang salam. Ikuti saja, saya baca. Beberapa masalah ibadah dan muamalah. Bab 1 tentang ucapan salam. Jadi yang punya buku berita resmi edisi khusus Tanfik Muktamar di Malang, Jawa Timur. 1. Mengukuh keputusan. Mengukuhi berarti dia menguatkan ya. Kukuhi kuat, kokoh. Bahasa Indonesia kokoh. Mengukuh keputusan tarjih dalam HPT bahwa salam penutup salat adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan ke kiri berdasarkan hadis Wa'il Ibnu Hujr Abu Dawud. An Wa'ilin qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yusallimu an yaminihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimalihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya Wa'il Ibnu Hujr beliau berkata, saya salat bersama Rasulullah SAW, maka beliau mengucapkan salam ke kanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ke kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasannya banyak sekali. Sunan Abi Dawud halaman sekian. 2 Sunan Abi Dawud lagi, Sunan Abi Dawud lagi sak munukara tawaca pegel. Dan dikuatkan oleh
Hadis riwayat Ibnu Huzaimah an Abdillah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi hatta yura bayadu khaddihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimalihi hatta yabdu bayadu khaddihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Ibnu Huzaimah. Artinya dari Abdullah, ia berkata adalah Rasulullah SAW memberi salam ke kanan sehingga kelihatan putih pipinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau salam itu harus sungguh-sungguh, pipinya itu kelihatan dari belakang. Nah, ini kelihatan dari belakang, kelihatan dari belakang, yang semangat, sehingga kelihatan putih. Salam ke kanan dan kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu A. Kemudian B, hadis riwayat Al-Bazzar an Al-Qamata an Abdillahi qala kuntu aro. Ulangi, kuntu aro bayadi wajhi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an yamini wa an yasarihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh marrotaini. Rawahu Al-Bazzar. Artinya dari Al-Qamah, dari Abdullah diriwayatkan bahwa ia berkata, aku melihat putih wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sebelah kanan dan kirinya ketika ia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 2 kali. Hadis riwayat Al-Bazzar. Kemudian yang kedua, salam dengan hanya warahmatullah juga masruh, juga boleh. Salam tadi yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alasannya itu. Sekarang yang salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ini alasannya. Itu juga masuk, sehingga ada tanawu itu naun itu macam, tanawu berarti bermacam-macam berdasarkan hadis-hadis dari Rasulullah melalui Jabir, yaitu an Jabir bin Samurah qala kunna idza shallaina ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qulna assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua itu menyaksikan bahwa Nabi juga salam itu ya sampai wabarakatuh. Idza shallaina ma'a Rasulillah. Jadi kita sholat bersama Rasulullah juga mengucap assalamualaikum warahmatullahi. Wa asyara biyadihi ilal janibaini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala ma tu'minun bi aidikum ka'annaha adnabu khailin sumusin inama yakfi akadukum ayadu ayadahu ala fakidai thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Artinya kita wong salam, dia kita wong salam, tangannya kan ini, salam kita tangannya ya ini nih, diloi kalau kajian Nabi, tangannya mah kayak buntutnya untung, yang ini berat gini, Artinya dari Jabir bin Samurah diriwayatkan bahwa ia berkata, adalah kami apabila sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dan seseorang dari kami mengangkat tangannya menunjuk ke kanan dan menunjuk ke kiri. Maka Rasulullah bersabda, mengapa kalian menunjuk-nunjuk
dengan tangan sehingga tangan kalian kelihatan seperti ekor kuda liar. Anak ini kuda liar tidak jauh. Zaman Rasulullah itu anak sampai saat ini aja anak salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini jangan aja. Memang dulu ada seperti itu. Bahkan dulu itu begini. Ini. Dilai karo kanjeng. Kenapa, Pak? Salam kaya buntute kuda liar. Cukup masing-masing kalian meletakkan tangannya di atas pahanya, kemudian mengucapkan salam kepada orang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi tetap tangan ini nandur buku entah di atas itu, tangannya tetap ini, rasah ini. Dan yang kuatnya kan gak mungkin. Menurut saya yang desa-desa, memang dulu ada, bahkan menunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini sehingga di dalam Muhammadiyah membolehkan salam itu lengkap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh sing model iki ke kanan itu lengkap, ke kiri separuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang begitu. Ada yang sama. Assalamualaikum. Tapi nek sing separuh bisa sakil iki aku roh. Roh pataan. Akhirnya dikompromikan. Taufik apa itu namanya. Maka boleh lengkap dan boleh dengan salam. Tidak ada bedanya, baik itu salat mayit maupun salat 5 waktu sama saja, tidak ada bedanya. Mungkin penjenengan juga ditanya tentang itu, jawabannya itu. Tur ini direkam oleh mesin, jawabannya sama. Dari sebelah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda kalau di luar sholat. Di luar sholat itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu memberikan penghormatan, huyyitum bi tahiyyatin, kamu memberikan salam dengan satu salam, maka fahayyu bi ahsana minha, jawaban dengan yang lebih lengkap, lebih bagus daripada bi ahsan, dengan yang lebih bagus daripada salam tadi. Pamane? Le, assalamualaikum le. Nah, jawabannya dia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu kurang. Menuhi podo ki menurut Al-Qur'an enggak boleh. Lebih tambah ono. Assalamualaikum le. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wa idza qayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha, lebih bagus daripada salam yang tadi. Auruduha, ya boleh. Tapi itu yang kedua. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Biasanya nek ngobel. Tapi sing apik iki dijawab lengkap. Amane ngebel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagus. Idza qayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Jawabannya yang lebih. Memang Islam itu uniknya begitu. Pamane ya, sampai bangun rumah, badannya kurang, apa dibarno pisan tapi utang. Batae atau tanggane atau kenalan sing apik, lek
aku sampai nganggur tak utangi. Tak nggo terus omah. Jawabannya piye? Kamu nggo. Ojo kok kowe dhewe butuh ndi omah, apa aku ora butuh. Karena wong pinter piye nek gak kowe jangan. Tapi barang sesuk balik none pamane regane 15 juta atau 20 juta. Balik none kuwi sing regane iki sak dhuwure tanpa ada perjanjian sebelumnya. Jadi dilebihkan tapi tanpa ada perjanjian awal karena bersifat perorangan. Kan ngono. Itu lebih bagus. Ayo nang Mbak, silek 3 wulan yo. Sesuk yo. Bapak ini kudu semene sampean gelem ora? Nek gelem yo gawa, gak gelem yo aja. Masih coke nyauri. Lho kok penak men kowe ra ngeritno. Ora nimpal kotorane. Ora mlebokno, ora ngetok, ora mbuyang rokok kok njobati sakmono kae. Itu enggak boleh. Tunggale wong gadhe sawah. Sing akeh kan model wong biyen gadhe sawah. Sawahe kuwi wis digarap sing digadekno ya. Wis asile iki dipeke kene kok 3 tahun ki semene nek balekno. Lah itu berarti Masya Allah walap ngoten. Ndak boleh. Ya umumnya piye? Umumnya piye? Aku biyen nek ngewakno sawah. Biyen petiku kae kan sawah. Ya tahunan piro ngono wae lho. Setahun piro, 3 tahun semene bar gak masalah wis. Ate 3 tahun semene sawahe sing garap kono dadi kalah ndak boleh. Itu Pak ya, jadi salam. Kemudian kalau kita diberikan salam, aku titip salam ya kan penak to. Rasa nggawa rasa apa. Salam itu ya bejo dititip-titipno. Aku titip salam ning Mbak Nang. Mbak iki jek sehat ora? Ijek ta to selakas ya. Macul bereje biasa masalah. Aku titip salam ya. Insyaallah sampai no. Mbah, salam kang ngene kae, Mbah. Oh, iya. Piye jawabannya? Alaika wa alaikumus salam. Semoga kamu selamat. Sing dititipi salam dia selamat. Alaika wa alaikumus salam. Dan nek wedok alaiki wa alaikumus salam. Terus sing dikirimi lanang. Salam iki sing kena dititip-titipno. Nah itu salam. Kemudian kalau kita berjumpa bertemu yang tua dengan yang muda, siapa yang salam dulu? Nah, si muda tuh atasan di bawahan. Siapa petuk karo direktur, karo Pak Solikin Jami penasehat. Kalau salah tuh saknya tuh, belum nggak kapan? Aku mau. Nak ana wis diiji, bathuk wis ditutul. Wis karone ora, makane salaman ya ora apa-apa to. Nek kene breng kon benggang wae. Lah kok sing akon benggang sapa? Kok mbok kandakno. Welcome. Mlebu wis syarat-syaratnya sudah semua. Ya. Aku kaget ya. Maksud sih ngetokno getih kok ditutup nganggo handy plus batin. Getih opo kan. Nah sekarang kalau kita kebetulan ketemu dengan atasan kita atau pernah tuwek. Kadang saya itu sudah tua tapi pernah saya itu muda dengan ya sing pernah nom kuwi memberi salam kepada liyusallimas saghiru alal kabir. Liyusallimas saghiru alal kabiri
wal maru alal qaidi wal qalilu alal kathir. Hendaklah memberi salam dari yang muda kepada yang lebih tua. Liyusallimas saghiru alal kabir wal maru alal qaidi. Wong sing liwat uluk salam karo wong sing diliwati. Pamane wong kerja bakti. Sampeyan Pak Jenderal dhewean. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuwun sewu le. Akeh men kok sewu men. Dadi sing wal maru alal qaidi, sing liwat ku memberi salam kepada mereka yang duduk. Wal qalilu alal kafir, sing sithik memberi salam kepada yang banyak. Mulane sampean iki wong akeh berarti jawab. Sing salam iki mung aku. Wal qalilu alal kafir. Jadi semua itu sudah ada tuntunannya. Tapi nek tuntunan gak dienggo ati ki rasane gak penak kabeh. Wong wis dituntun ora digawe. Termasuk ngene iki tuntunane kan mepet. Ya sekarang ditemukan macam-macam. Bapak-bapak yang saya hormati, mungkin sampean pernah Pak ya? Sampean pernah ndelok HP sing model ngene iki? Pernah ya? Bedane Muhammadiyah karo Salafi. Nah, HP kan aneh ya. Wong kita print. Terus tak press pisan, nek wong takok itu Pak Salafin. Iki lho wacamu. Beberapa contoh perbedaan hukum antara Muhammadiyah dan Salafi. Ya. Iki mumpung eling kita sampaikan. Nek Muhammadiyah tarjih ijma' jama'i dengan cara bayani, durani dan irfani, kontekstual. Yang Salafi Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dan Syekh Abdullah bin Baz, literal tekstual. Jadi apa ini? Jadi nek salah nganggo sajadah apik ngene iki jere Salafi. Terus keramik ambek lemah, apik lemah. Jere Dr. Samsudin tarjih wilayah kemarin di Gedung Dakwah. Jadi tekstual. Yang Muhammadiyah kontekstual. Apa ini? Ada peran domestik dan publik, itu masalah perempuan. Peran domestik, peran publik hanya untuk laki-laki. Jadi orang itu kayak untuk macam-macam menurut tidak boleh. Itu perempuan. Kalau jihad yaitu kontekstual, altekstual. Apa ini? Kemudian pernikahan mendukung prinsip monogami dan tidak mengharamkan poligami. Itu Muhammadiyah. Tapi nek pernikahan menurut mereka mendukung poligami, membolehkan monogami. Jadi mendukung. Nek iso bojo iki aja mung sitok. Nek loro atau telu atau papat. Ngajek enom. Tapi nek tuwa ra ngatasi. Tuh kalau rumah tingkat kene nek enom ya perlu, tapi nek tuwa ya wong dengkule ra kena nggo mlaku. Ya nek wis tuwa dengkule ra kena nggo mlaku. Kawan tuwek. Itu pernikahan seperti itu, mendukung poligami, membolehkan monogami. Pakaian, pakaian. Yang penting menutup aurat untuk Muhammadiyah, boleh memakai pakaian lokal, tradisional, sarung, celana, jas, kebaya dan lain-lain. Tapi kalau mereka pakai jubah, tidak isbal alias cingkrang di atas mata kaki,
jenggot tidak boleh dipotong, tidak boleh dicukur, karena Rasul tidak pernah memotong jenggot. Jadi itu. Lah celana kini Muhammadiyah ini kira apa? Lah celana isbah itu kan kalau ada alasannya mereka itu sombong, ya, kuyala itu sombong. Dan ini kalau sombong yang foto, celana ini apa? Ada saya salah. Kasih kan, ini kalau mereka ya begini. Tapi masa apa ya? Masa aku loh orang. Kalau resik ini timbangane tumbake ngikuti itu. Ya tukang pasar kalau kecil foto terus jadi. Tapi saya digigit dong. Jaket ini timbang. Tapi kalau Muhammadiyah nggak apa-apa ini. Kalau tidak ada rasa sombong. Selama ini kenapa yang begitu? Aku bercanda pelat ya sih. Salah takiyat kita. Jadi kalau mereka salafi itu tidak boleh itu cingkrang. Ya apa-apa. Nah, boleh saja yang penting menutup aurat. Pakai jubah. Kemudian seni. Nah, kalau Muhammadiyah sebagai media dakwah, asalkan tidak untuk tujuan dan tidak beratribut maksiat, boleh. Tapi kalau dalam mereka seni adalah bid'ah dan haram apapun bentuknya. Seni. Jadi beda. Penentuan awal Ramadan, 1 Syawal, Idul Fitri dan Idul Hijjah menggunakan hisab. Hisab itu lebih dulu. Muhammadiyah pakai hisab. Hisab wujudul hilal. Kalau kaum mereka menggunakan ru'yat dan untuk penentuan Idul Adha mengikuti ketentuan wukuf dari pemerintah Saudi Arabia. Mereka, kalau kita enggak. Kalau kita itu dengan memakai ilmu hisab. Ilmu hisab wujudul hilal. Hisab wujudul hilal. Kemudian zakat fitrah dalam kondisi tertentu boleh menggunakan uang kalau Muhammadiyah. Digeruskan uang boleh, tapi kalau mereka harus berbentuk makanan pokok. Jadi zakat fitrah aslinya macam kutul balad, ya, makanan pokok daerah setempat. Tapi diwujudkan uang juga boleh menurut Muhammadiyah. Karena saya itu pamane sebenarnya fitrah beras regane 10.000 ya. 3 kilo. 3 kilo bukan 2,5 kilo lagi sekarang. 3 kilo jadi ya 30.000. Tapi untuk mereka kaum salafi itu tidak boleh, harus berupa makanan pokok. Karena dulu seperti itu, kembali kepada asalnya. Kemudian peruntukan zakat bisa untuk pembangunan masjid dan kesejahteraan umum lainnya. Harus diberikan kepada 8 golongan asnaf. Nek Muhammadiyah bisa digunakan untuk bangun-bangunin zakat. Tapi kalau mereka itu harus diberikan kepada 8 asnaf. Memang di dalam Al-Quran seperti itu. Wallahu a'lam. Boleh. Kemudian peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, menurut mereka itu mutlak haram. Tidak boleh. Peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Tapi kalau Muhammadiyah selama membawa maslahat dan dengan cara ma'ruf boleh dilakukan. Bedanya ini, Muhammadiyah itu membolehkan pamane kanggo pengajian mengungkap riwayat Rasulullah. Bapak dan saudara sekalian, mbah wis tok nggo nembung di tempat saya itu ada tamu dari Jogja. Tamunya itu
sopir satu, yang menjual bukunya itu dua orang. Namanya singkatannya EPAH, Ensiklopedi Pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Sudah Pak Salman masih? Sudah. Regane 3.200.000. Bisa dicicil. Lah kuwi sama delok ensiklopedia agama tadi seperti syafaat, seperti macam-macam itu ada semua. Cuma mbelenga Pak masa sak ngono kae. Kaya HP gak aman wektu. Bos akan coba saya belum ya. Nah itu 10 kilo Pak, butuhnya itu sekian. Pak Salman juga ambil ya? Ya kok rodok ngono breng sampe sing gedono Pak. Tapi nyicil, aku main tapi 16 kali Pak. Lihat-lihatnya kadang-kadang 10 kali. Nah itu di sana itu ada Pak penjelasan, namanya ensiklopedi. Jadi pengetahuan. Saya yang pengen itu ensiklopedi umum. Nah, jadi kalau butuh huruf A itu apa saja, Amin Rais, sejarah Amin Rais itu ada. Terus apa ini Gus Dur itu ada sejarahnya. Ini aku pengen, tapi regane larang kamu. Ya. Namanya pengetahuan. Ya. Terus mungkin nanti bisa dilihat itu menurut Al-Quran demikian, hadis demikian. Bapak Ibu yang saya hormati, itu diantara. Kemudian kalau Bismillah menurut Muhammadiyah itu boleh dibaca jahar dalam sholat jahar dan boleh dibaca sir Bismillah itu. Tapi Muhammadiyah Bismillah termasuk Fatihah. Sama delok mukadimah. Jadi Bismillah itu bisa dibaca banter dalam sholat banter, bisa dibaca sir meskipun dalam sholat sing banter, maghrib bisa subuh. Bismillah bisa keras, Bismillah boleh lambat, boleh kedua-duanya. Ojo dianggap gak moco, tapi moco. Bahkan di dalam keputusan Masjid Tarjo itu kita harus auzubillah apa, tapi auzubillahnya itu ringan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kowe nang ndelok ulek-ulek niki Masya Allah. Jadi boleh Muhammadiyah itu kan, sehingga di dalam Muhammadiyah itu boleh begini, boleh begini, boleh begini, boleh begini. Akhirnya banyak orang-orang Muhammadiyah yang memilih Salafi karena ya itu kebolehan. Bismillah boleh keras, boleh pelan, ya. Salam boleh begini, boleh begini. Banyak kan Muhammadiyah itu boleh begini, boleh begini. Asal itu syar'i. Nah itu banyak teman-teman kita itu yang beralih pahamnya itu ke yang tekstual. Kakek piye yang ngono. Itulah sebabnya warga Muhammadiyah banyak yang beralih ke Salafi dari ranting maupun ke pusat. Tidak hanya di mana saja. Makanya kita harus antisipasi ke depan. Apa enggak boleh Pak? Boleh-boleh saja, itu hak penjenengan. Tapi dalam HPT tetap ada hubungan sehingga kita tidak saling menjelekkan satu sama lain. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Insya Allah kalau kita masih hidup besok Sabtu kita lanjutkan. Enggak kena corona. Loro nang corona ya wong kuburan mati. Malah Korjo iki kuburane loro, tandalan kulon dalan. Corona. Jadi kita enggak boleh takut corona. Corona itu makhluk Allah. Makhluk Allah kalau tidak diizinkan tidak akan masuk pada kita. Tapi sapara sing diizini enggak. Makanya kita tetap hati-hati, aturan-aturan itu kita taati, tapi jangan berlebihan sehingga wah susah, mau kemana-mana susah. Ya, tidak boleh berlebihan. Ittaqullah haqqa tuqatih. Takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan penjenengan semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.